Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deski Erikasari, NIM 073 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil paper saya yang berjudul Pemanfaatan Sistem Aplikasi Manajemen Objek atau SISMIOP dalam meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Pelayanan publik adalah pemberian layanan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggaraan negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Saat ini kita sudah memasuki pada era baru, yaitu era 4.0, yang dimana pada saat ini dalam menjalankan urusan pemerintahan serta dalam melakukan pelayanan untuk masyarakat, pemerintah tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri. Maka dari itu, pemerintah melakukan kolaborasi bersama dengan civil society dan juga dengan pihak swasta lainnya. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa telah diterbitkan sebagai basis regulasinya dan merupakan penyempurnaan dari Perpres yang lalu. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukannya kendala, sehingga dalam penerapannya perlu diperhatikan prinsip-prinsip good governance. Dalam pelaksanaannya, pengadaan barang atau jasa di lapangan masih adanya terjadi penyimpangan dan kesalahan prosedur dalam penerapannya. Hal ini ditunjukkan faktanya masih ada kesalahan di berbagai daerah dan juga di berbagai jenis pengadaan. Salah satunya yaitu pelaksanaan pembayaran pajak yang kurang efektif. Di sini ada perumusan masalah. Perumusan masalah di sini ada dua, yaitu yang pertama, proses pelaksanaan aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIO) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Dan yang kedua, bagaimana penerapan dan faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Di sini ada kerangka konsep. Yang pertama yaitu pengertian pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pengadaan barang atau jasa adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa kementerian, lembaga, atau perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN dan atau APBD yang diproses sejak diidentifikasi kebutuhannya hingga dengan serah terima hasil pekerjaannya. Yang kedua, prinsip-prinsip good governance. Menurut Perpres Nomor 16 Tahun 2018, prinsip-prinsip good governance adalah efisien, efektif, transparan, dan terbuka dan juga bersaing. Yang ketiga yaitu metode pengadaan barang atau jasa. Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menyebutkan bahwa setidaknya ada 5 metode untuk pemilihan penyediaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya. Yang terdiri dari yang pertama, e-purchasing, 2, pengadaan langsung, 3, penunjukan langsung, 4, tender cepat, dan kelima adalah tender. Yang keempat adalah swakelola dan pengadaan. Swakelola merupakan pekerjaan yang dilakukan atau dikelola secara mandiri dalam keadaan pengadaan barang atau jasa. Penyelenggaraan pekerjaan swakelola direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh K atau L atau PD. Pengadaan ini bisa diartikan sebagai juga penyedia. Nah, penyedia dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 adalah merupakan pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa berdasarkan kontrak, atau juga dapat disebut dengan penyedia barang jasa adalah istilah untuk badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa konsultasi atau jasa lainnya. Yang kelima yaitu implementasi proses perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan pengadaan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran pengadaan barang atau jasa. Perencanaan pengadaan yang dananya bersumber dari APBN dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan rencana kerja kementerian atau lembaga setelah penetapan pagu indikatif. Yang kedua yaitu persiapan. Dalam persiapan pengadaan barang dan jasa, hal yang dilakukan adalah perencanaan pengadaan barang dan jasa pemerintahan.
pembentukan panitia atau penunjukan pejabat pengadaan, penetapan sistem pengadaan, penyusunan jadwal pelaksanaan pengadaan, penyusunan harga perhitungan sendiri atau HPS atau owner estimate, dan penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa. Yang terakhir yaitu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa, para pihak yang terkait harus memahami berbagai pengertian pokok yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa. Dan yang terakhir yaitu keenam, sistem informasi yang diterapkan. Sistem informasi merupakan kombinasi dari perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan telekomunikasi yang dibangun dan digunakan dengan mengumpulkan, menciptakan, dan mendistribusikan informasi di suatu organisasi. Perangkat keras mengacu pada peralatan fisik, komputer seperti monitor, komputer, CPU, dan keyboard. Dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas sistem pengadaan secara elektronik atau yang disebut dengan SPSE dan sistem pendukung. SPSE merupakan aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE di instansi pemerintahan seluruh Indonesia, termasuk juga Kementerian Keuangan. SPSE sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Perpres nomor 16 tahun 2016 memiliki terkoneksi dengan sistem informasi perencanaan, penganggaran, pembayaran, manajemen aset, dan sistem informasi lainnya yang terkait dengan SPSE. Berikutnya kita masuk kepada bab 2 yaitu pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu tentang proses pelaksanaan aplikasi sistem manajemen informasi objek pajak SISMIOP dalam pengadaan barang dan jasa pemerintahan. Sistem manajemen informasi objek pajak atau SISMIOP adalah sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi atau data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan dengan bantuan komputer sejak dari pengumpulan data, pemberian identitas objek pajak, perekaman data, pemeliharaan basis data, percetakan hasil keluaran, pemantauan penerimaan dan pelaksanaan penagihan pajak sampai dengan pelayanan kepada wajib pajak melalui pelayanan satu tempat. Pelayanan sistem manajemen informasi objek pajak yang merupakan sistem yang terintegrasi untuk mengelola informasi atau data objek dan subjek PBB dengan bantuan komputer yang juga didukung oleh sistem penunjang, seperti sistem informasi geografis, payment of online system, dan pelayanan informasi telepon. Berikutnya yaitu pembahasan yang kedua, yaitu penerapan dan faktor apa yang berpengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Good governance itu memiliki prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan SISMIOP ini telah beberapa ada yang dilaksanakan, seperti contohnya keterbukaan. Nah, dengan adanya SISMIOP ini, kita jadi keterbukaan terhadap pendapatan-pendapatan dan juga pembayaran pajak yang seharusnya. Nah, pelaksanaan prinsip tersebut dilakukan melalui penerapan prinsip-prinsip seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, perlu didukung dengan penerapan prinsip-prinsip yang benar. Efektivitas dalam pelaksanaan pengadaan barang atau jasa melalui SISMIOP merupakan usaha yang baik untuk dilakukan pada proses pengadaan barang atau jasa. Hal ini mengingat bahwa negara kita saat ini sudah memasuki masa 4.0 yang dimana setiap segala hal memiliki hampir menggunakan teknologi informasi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk menunjang pengadaan barang atau jasa semakin baik, dengan adanya SISMIOP ini yang dapat digunakan dalam sistem perpajakan, menunjang pelaksanaan pajak semakin efisien. Pelaksanaan sistem ini sudah terlaksana dengan baik dapat dilihat dari sistem yang dapat mengakomodir atau menjalankan seluruh prosedur alur PBB yang ada, yang tentunya harus didukung dengan peralatan yang memadai, tenaga kerja yang berkompeten, serta adanya kepatuhan dan kedisiplinan dari pengguna. Dengan adanya SISMIOP, data objek pajak dapat diperbarui sehingga dapat menjadi
data yang up to date dan akurat. Peningkatan ini juga tidak terlepas dari penagihan pajak secara terus-menerus. Selain itu, dengan adanya Sismor dapat lebih sederhana, cepat, dan juga efisien. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.